Saudara, berdasarkan rapat dengar pendapat yang diadakan setiap komisi bersama mitra kerjanya di gedung DPR RI, dengan agenda efisiensi anggaran, hampir semua lembaga dan kementerian terkena efisiensi anggaran. Lembaga di bidang hukum pun juga menjadi sasaran pemangkasan anggaran. Dari data yang dihimpun, ada sejumlah lembaga di bidang hukum yang terkena efisiensi anggaran. Kita lihat data pagu anggaran yang dimiliki setiap lembaga di tahun 2025. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di tahun 2025 memiliki pagu sebesar 229 miliar rupiah. Lalu KPK memiliki pagu sebesar 1,23 triliun rupiah. Lalu ada Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dengan pagu anggaran sebesar 112,8 miliar rupiah. Disusul oleh Polri yang sebesar 126,6 triliun rupiah. Ada pula Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki pagu anggaran sebesar 611,4 miliar rupiah. Kejaksaan Agung dengan pagu anggaran sebesar 24,2 triliun rupiah dan Mahkamah Agung sebesar 12,6 triliun rupiah. Nah, 8 lembaga bidang hukum ini, saudara, tidak luput dari efisiensi anggaran yang telah dipaparkan di rapat dengar pendapat bersama DPR RI. Nah, saat ini kita lihat berapa pemangkasan anggaran yang dialami oleh lembaga-lembaga tadi. LPSK mendapat pemangkasan anggaran hingga 112 miliar rupiah. Lalu kemudian KPK pun juga dipangkas sampai 201 miliar rupiah. Komnas HAM juga mendapat efisiensi atau pengurangan sebesar 52,2 miliar rupiah. Ada pula lembaga Polri yang mendapat pemangkasan sebesar 20,5 triliun rupiah. Mahkamah Konstitusi mengalami pemangkasan anggaran hingga 226,1 miliar rupiah. Lalu ada juga Komisi Yudisial mengalami pemangkasan anggaran sebesar 74,7 miliar rupiah. Lalu juga ada Kejaksaan Agung dengan pemangkasan anggaran sebesar 5,4 triliun rupiah. Dan yang terakhir ada Mahkamah Agung yang mengalami pemangkasan sebesar 2,2 triliun rupiah. Nah, lalu apakah pelayanan publik akan berdampak besar dengan adanya pemangkasan anggaran terhadap lembaga-lembaga di bidang hukum ini? Kita akan bahas usai tayangan berikut ini. Dan saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut akan mengalami peningkatan beban kerja imbas kebijakan efisiensi anggaran. KPK mengumumkan anggaran di tahun 2025 terkena efisiensi sebesar 201 miliar rupiah. Saat rapat kerja bersama Komisi 3 DPR, Komisioner KPK Joko Purnomo bilang pemangkasan anggaran akan berdampak langsung pada pola kerja pegawai seperti pengurangan perjalanan dinas hingga jumlah personel yang ditugaskan dalam penyelidikan. Menurut Joko, perubahan pola kerja ini membuat pegawai KPK harus menanggung beban kerja yang sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Presiden Prabowo telah menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran, tak terkecuali pada lembaga penegak hukum. Namun, instruksi Presiden ini dinilai dapat memengaruhi kualitas penegakan hukum. Dalam rapat dengan Komisi 3 DPR, Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut akan mengalami peningkatan beban kerja imbas kebijakan efisiensi anggaran. Rekonstruksi ini menyebabkan anggaran KPK terefisiensikan 201 miliar rupiah. Di dalam efisiensi ini sudah terdapat efisiensi dalam konteks perjalanan dinas sebesar 50%, yaitu 61,512 miliar rupiah. Melakukan efisiensi dalam perjalanan dinas dan penugasan. Dalam konteks ini jumlah hari perjalanan dinas kita kurangi dan jumlah orang dalam melakukan penugasan, penyelidikan, penyidikan, dan juga penuntutan kita kurangi. Ini artinya pegawai KPK, insan KPK akan mendapatkan beban kerja yang sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Ketua Komisi Yudisial mengeklaim operasional harian pihaknya terganggu akibat penerapan efisiensi anggaran. Ketua KY bilang dampak pemotongan anggaran yang mencapai 54% berdampak ke gaji pegawai yang hanya cukup hingga bulan Oktober 2025. Dengan anggaran yang ada, operasional saja sehari-hari itu agak terganggu. Apalagi dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, ya. Karena KY juga tidak cukup. Karena gaji pegawai saja itu hanya cukup sampai bulan Oktober. Ya, itu saya tadi dapat kabar
BBM kami mulai bulan depan beli sendiri. Ya, 54% ya kami. Ya 54% itu dari 184. Ya nggak ada lagi memang. Ya kalau dipotong darinya besar mungkin masih besar. Nah ini dari kecil dipotong. Ya itulah. Untuk Hakim Agung itu perkiraan antara 4 sampai 5 miliar. Dampak efisiensi anggaran juga dialami Mahkamah Konstitusi. Imbasnya, alokasi gaji pegawai hanya cukup sampai Mei 2025. Dengan demikian, kami terhadap pemotongan tersebut memiliki dampak satu, kami mengalokasikan gaji dan tunjangan itu 45 miliar tersebut kami alokasikan sampai bulan Mei. Kemudian adanya komitmen dalam rangka penanganan PHPU Kada tidak dapat dibayarkan karena tidak ada anggaran tersisa. Kemudian termasuk kebutuhan dalam rangka kegiatan penanganan PU, SKLN, dan perkara lainnya. Sementara itu, pemangkasan anggaran LPSK dinilai bakal berdampak pada kualitas perlindungan kepada para saksi dan korban. Perlindungan itu kalau kami menerapkan itu kan, kalau ancamannya itu ringan, kami pasti menaikkan sedang. Makanya kenapa biasanya itu kami paling minim untuk melakukan pendampingan 4 orang. Dengan adanya pemotongan anggaran ini ya, maka ya kami mau tidak mau akan mengurangi personil, dan itu kan akan menjadi satu hal yang akan berdampak kepada terlindung kami. Jadi kan yang tadinya 4 orang kami bisa cover, ini hanya 3 atau 2 orang. Apalagi kita melihat banyak case-case yang tanda kutip relasi kuasa dengan cukup kuat ya, dengan pejabat daerah kah, atau misalkan dengan tanda kutip penguasa-penguasa lain. Efisiensi anggaran di KPK mencapai 200 miliar rupiah, Mahkamah Konstitusi 226 miliar, Komisi Yudisial 74,4 miliar, LPSK 122 miliar, dan Komnas HAM 52 miliar. Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia,